Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samrin di Karisma Channel tentunya. Nah, kali ini bro, kita mau bahas laptop punya Advan lagi. Tapi laptop ini menurut saya, feeling saya ini bro ya, dia bakal viral sekali karena punya dua komponen utama. Yang pertama, laptop ini punya spek yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, harganya ini nggak kira-kira, ngawur murahnya. Karena laptop ini memiliki dapur pacu prosesor gaming dan dikombinasikan sama RAM 24 GDDR5, tapi harganya cuma dibanderol di angka 7-8 jutaan aja. Loh ini bro, misalkan kalian mau compare sama merek apapun juga, tetap ini akan jadi kasta tertinggi di kelasnya. Tapi sebelum itu semua, kenalin dulu tipe dari laptop yang kita bahas. Inilah tipe Advan Workplus Intel yang menjadi salah satu suksesor dari varian AMD Ryzen 5 yang dirilis di tahun kemarin. Mungkin di sini teman-teman sangat ingat sekali bro ya, di tahun 2023 si Advan itu menggebrak pasar dengan merilis produk hero-nya yang menggunakan Ryzen 5 6600H, RAM 16GB, dia memiliki penyimpanan 512GB, layar panel IPS, terus untuk daleman laptopnya juga memiliki dual fan, dual exhaust. Lah, inilah poin-poin yang dicari para teman-teman yang punya budget mendang-mending tapi butuh performa yang istimewa di harga 6-7 juta rupiah. Semakin ke sini, peminatnya Advan Workplus memang agak menurun bro, tapi tidak habis sama sekali. Nah, si Advan pengen lagi kayaknya. Oh, saya pengen bikin produk yang bagus lagi deh. Kira-kira apa ya yang diminati sama netizen Indonesia, harga murah, spek tinggi. Akhirnya, setelah ngomong-ngomong mungkin mereka diskusinya kayak gitu. Nah, dia bikin lagi seri Workplus dengan spek yang ngawur kayak gini. Ini benar-benar istimewa bro. Kalau kalian tahu speknya, secara highlight dia kayak gini bro. Laptop ini dia itu punya prosesor Intel Core i5 Gen 12, tepatnya 12600H. RAM-nya memang minusnya laptop ini dia tersolder, tapi sudah pakai 24GB DDR5. Kemudian untuk penunjang dari RAM ini bro, dia juga dibekali sama penyimpanan 512GB. Memang seri ini agak kurang greget di sini. Misalkan dia pakai Gen 4 mungkin akan lebih kencang, tapi pas kita tes juga lumayan. Speed SSD-nya itu mencapai di angka 3000 Mbps dan masih memiliki satu buah slot kosong lagi. Sehingga misalkan next time teman-teman masih merasa kurang dari penyimpanannya, ini tinggal tambahin lagi. Kemudian bro, untuk VGA-nya memang bawaan dari Intel Core i5 Gen 12 ini, dia itu ada Intel Iris Xe yang VRAM-nya kecil bawaannya sebenarnya, cuma di angka 128 MB. Tapi karena RAM-nya itu dikasih yang gede 24GB, ya otomatis share memorinya naik bro, terbaca di angka 12GB. Nah dari sini teman-teman bisa bayangin bro ya, berbagai kebutuhan teman-teman yang berat seperti kayak software-software semacam kayak Adobe dan kawan-kawannya. Terus kalian mau analisis data yang gede, kalian mau ngoding, kalian kebutuhannya mau live streaming dan juga bermain game. Ini pasti masuk meskipun tidak punya VGA discrete. Nah, kemudian kalau kita lihat kelengkapan dari softwarenya, laptop ini sudah didukung oleh Windows 11, tapi minusnya laptop ini tidak punya OHS. Nah, mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa si Advan ini mengurangi OHS adalah untuk menekan harga supaya dia bisa lebih murah untuk harga jualnya dan disodorkan sama kita semua seperti ini. Tapi yang jelas misalnya kita mau compare nih secara performa antara Workplus Ryzen 5 yang 6600H versus Workplus Intel Core i5 12650H, kira-kira kencang mana mas? Langsung aja kalian simak seperti data yang udah kita kumpulin kayak gini. Mungkin kalau kita lihat mulai awal bro ya, dari teknologi prosesornya udah beda. AMD Ryzen 5 itu dia pakai teknologi 6 nanometer, dia punya 6 core 12 thread, base clock speed 3,3 up to 4,5. Nah sementara kalau Intel Core i5 dia ini pakai teknologi 10 nanometer, dia punya 12 core lebih banyak dan 16 thread lebih gede. Tapi untuk base clock speed dan maximum speednya sama-sama di angka 3,3 dan juga 4,5 GHz. Perbedaannya mungkin menjadi salah satu poin unggul dari kedua prosesor ini adalah VGA integrated grafis. Punya si AMD Ryzen 5 karena menggunakan AMD Radeon 660M yang memiliki frekuensi gede di angka 1900 MHz. Sementara untuk Intel, dia ini menggunakan Intel Iris Xe bro dengan kecepatan 1400 MHz. Terus ini laptop juga didukung oleh layar yang bagus bro. Dia itu menggunakan layar standar basic di angka 14 inch. Dan untuk panelnya pakai IPS jenis anti glare, resolusinya juga bagus, pakai WWSGA di angka 1920 x 1200, aspek rasio 16:10, serta akurasi yang memang sebenarnya basic tapi cukupan bro. sRGB-nya di angka 66%, serta ini kalau kita pakai untuk kebutuhan misalkan ngedit gambar atau video, ini sudah lumayan sekali. Kemudian untuk mendukung dari layarnya ini, laptop si Advan Workplus yang versi Intel juga didukung oleh kamera yang jernih. Kameranya resolusinya sebenarnya standar bro, di angka
720p 30 fps. Namun buat teman-teman yang suka pekerjaannya itu pakai meeting Zoom ataupun pakai Google Meet, nah ini cukupan sebenarnya. Terus laptop ini kalau kita geser ke bagian bawah lagi, dia punya keyboard dengan 2 buah varian warna. Ada hitam sama warna grey abu-abu. Terus keyboardnya ini enak bro, dia ada backlight warna putih dan feel pengetikannya prosesnya ini juga cukup tactile, mirip seperti kayak WorkPlus versi Ryzen. Dan juga punya sistem security berupa fingerprint yang terletak di bagian sini. Lanjut lagi, kalau kita komen untuk penggunaan dari I/O portnya, laptop ini termasuk lengkap. Dia punya USB Type-C full fungsi, dia punya USB 3.2, dia punya port HDMI, dia juga punya colokan micro card reader sama jack 3.5. Sama laptop ini dalemannya itu pakai dual fan, dual exhaust. Lah ini yang istimewa bro. Misalkan teman-teman ingin melihat performa dari laptop ini pas digeber untuk benchmark sintetis ataupun buat gaming, dia itu suhu mentoknya pas kita tes tadi, mentok-mentoknya paling cuma di angka 53 sampai 54 derajat Celcius. Nah, ini kalau menurut saya kita compare sama laptop yang biasa, biasanya itu laptop standar cuma 50-an derajat Celcius. Lah karena ini dia pakai prosesor gaming, menurut saya cukup wajar dan angetnya itu cuman di bagian tengah-tengah sini. Ini sangat nyaman sekali bro. Serta laptop ini juga punya kapasitas baterai yang sebenarnya basic tapi bisa awet. Baterainya itu kalau secara data kita lihat dan kita bongkar, dia itu punya 5050 mAh atau 48 hour. Dan masih kita lanjut, baterai ini mampu bertahan di angka 6-7 jam. Ini istimewa bro, harganya cuma 7 jutaan aja loh ya. Terus untuk yang terakhir informasinya adalah tentang gimana performa laptop ini ketika kita tes untuk benchmark sintetis dan juga kita coba buat gaming kawan. Asli bro, ini mantap, asli keren dan harganya ngawur sekali. Kira-kira nih ya, kalau kalian mau beli di harga 7-8 jutaan, merek apa sih bro yang cocok untuk kita head to head kan sama Advan WorkPlus versi Intel kayak gini? Sebab kalau kita lihat dari segi performa, wah ini menang banyak bro. Dia pakai prosesor gaming, RAM pakai 24 GDDR5, penyimpanannya bisa dual storage, kemudian untuk dapur bajunya ini didinginkan oleh dual fan, dual exhaust, dan juga dilengkapi oleh panel IPS jenis anti glare. Nah, kurang apa lagi? Harganya cuma 7,8 juta. Mungkin teman-teman bisa kasih rekomendasi bro ya, apa sih produk yang bisa kita head to head kan dengan laptop ini di harga yang kurang lebih sama? Nanti bisa komen di kolom komentar. Jadi begitu informasi yang bisa kita berikan. Semoga laptop yang udah saya infokan ini bisa bermanfaat dan cocok sama budget kalian semua. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.